handphone bersih ya. Kita pasang handphone yang bersih, kemudian pakai cuci dengan normal salin. Siapa tahu ada tadi luka tusuk ya, kotor pisaunya atau ada terlihat luka yang sudah darah gitu ya, jadi dibersihkan dengan menggunakan normal salin. Kemudian untuk menutupnya dengan menggunakan kasa yang sudah ditutup dengan plastik. Tadi kan sudah dijelaskan kalau plastik itu berfungsi untuk mencegah udara dari luar masuk kembali ke dalam paru ya. Jadi ini ditutup dengan plastik, plastiknya plastik biasa. Kalau misalnya kita tidak ada plastik, misal lagi jadi tim rescue, kamu bisa menggunakan salep apa saja, salep ya, salep kulit boleh, salep mata boleh, untuk ditutup baru dikasih kasa. Jadi itu seperti halnya pentil sepeda, kalau kita habis niup sepeda kan dikasih sedikit ludah gitu ya, jadi di situ nutupnya seperti itu. Jadi diharapkan udaranya tidak lagi masuk dari luar karena ada salep ataupun ini plastik ya. Ini kemudian plasternya yang digunakan adalah plaster ini, dan digunakannya 3 sisi ya, 3 sisi, kanan kiri ya, kanan kiri dan bawah. Kalau dia yang mau kita keluarkan adalah udara, yang dibuka di atas. Kalau dia udara, yang dibuka di atas ya. Kalau misalnya darah yang mau dialirkan, berarti yang dibuka adalah yang ke bawah ya. Ini kasa 3 sisi. Nah kemudian kenapa enggak seluruhnya, kenapa enggak 4 sisi saja? Nah kalau 4 sisi berarti sisi satunya ketutup lagi kan, bagaimana udara dari dalam mau keluar gitu. Kalau misalnya 4 sisinya, makanya harus dipakainya adalah 3 sisi dengan seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah selesai melakukan tindakan, kita harus lakukan evaluasi. Evaluasinya adalah kita lihat pernafasan pasiennya ya, apakah pasiennya tambah gelisah, tambah begitu, berarti kan itu baru kita yang melakukan. Berarti kita harus cek ulang, kita periksa lagi pernafasan pasiennya, di mana posisi si sucking wound atau luka kemarin ya, luka tusuk, di mana kita dengar lagi, bisa jadi tidak tepat posisinya ya. Jadi baru kita akan pasang kembali dengan kasa 3 sisi. Nah kalau tindakan medisnya selanjutnya setelah kita menggunakan kasa 3 sisi, baru nanti tindakan dilakukan medis, yaitu dengan pemasangan WSD. Ini tadi WSD sudah saya gambarkan, ada yang menggunakan 1 botol ini ya, 1 botol. Nah ujung ini harus kerendam air ya, tadi udah jelaskan, sekitar 200 cc normal salin. Jadi airnya harus steril ya, airnya harus steril, jangan air sisa-sisa. Ini kan sisa-sisa, nggak boleh, terus yang baru ya ditaruh di dalam botol ya. Kemudian ini ada botol kecilnya, drain yang kecilnya, inilah drain yang untuk mengeluarkan udara tadi. Jadi kalau udah tenggelam di sini, kalau ada blubber-blubber itu kan ada udara masuk situ, lama-lama kan udara di sini penuh. Makanya perlu dikeluarkan dengan menggunakan selang yang kecil ini untuk mengeluarkan udaranya. Ini yang menggunakan 1 botol ya. Kemudian ini ada yang menggunakan 2 botol, ini yang menggunakan 2 botol seperti yang tadi di video ya. Ini menggunakan 2 botol, bisa dipahami ya, tadi kita udah lihat videonya ya. Nah ini adanya yang untuk tenggelam ini, sedangkan ini untuk yang menampung kalau udaranya banyak sekali ya. Nah ini gambarnya pada selangnya, dan ini tampungannya itu tadi yang tadi udah digambarkan ya. Ini harusnya cuma 1,5 meter nih tampungannya ya. Bisa dibayangkan dengan botol ini ya. Kalau tadi 3 botol juga udah tahu ya, dimana menggunakan suction ataupun pompa untuk mengeluarkan udara dengan menggunakan pompa ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan untuk pemasangan kasa 3 sisi. Kita lihat kondisi pasiennya dulu ya. Inspeksi yang pasti terlihat apa? Secara inspeksi tidak simetris irama dadanya. Waktu dia kembang ada yang tertinggal, yang menunjukkan itu sudah mengalami penurunan sehingga si paru tidak mengembang ya. Jadi kita lihat tidak simetris saat dia kembang. Kemudian apa lagi? Pasiennya bisa jadi gelisah ya, karena kolet parunya. Kemudian kalau kita lakukan ekspansi dada dengan menggunakan palpasi, ini ada yang tertinggal, ini nggak kembang misalnya, ini kembang ya kalau kita palpasi. Kemudian waktu ekspansi dada, ini tidak kembang parunya gitu kan. Kalau kita normal, kalau nafas kembang kan, ini nggak kembang. Nah itu dengan menggunakan palpasi.
Kalau kita gunakan dengan perkusi, ketukan, ya, dia suaranya normal sonor. Tapi ini menjadi hipersonor, sangat nyaring. Ya, berarti itu open pneumotora. Kalau ternyata kita ketuk dia redup, apa ya redup? Bahasa Indonesia ya? Gelap apa? Nggak terdengar lah ya. Redup itu tidak terdengar, berarti bisa jadi dia darah isinya atau air ya, karena tadi luka tusuk ya, bisa jadi darah kalau dia redup ya. Kemudian kalau kita dengar dengan auskultasi menggunakan stetoskop, yang terdengar adalah sini atau luka yang ada lukanya itu tidak terdengar suara napas. Normal suara napas adalah bronkovesikuler ya, dia tidak terdengar. Sedangkan yang tidak ada tusukannya biasanya dia akan terdengar suara napasnya lebih besar. Ya, suara napasnya terdengar bronkovesikuler. Kemudian kalau misalnya ternyata tambah gelisah menunjukkan tambah parah, bisa kalau misalnya kita seorang yang ekspor bisa dilakukan dengan menggunakan torakosintesis. Torakosintesis itu adalah dengan menusuk-nusuk dan banyak udaranya di kulit atau krepitasi di kulit. Kalau kita kayak kemarinnya wound apa unboxing bubble wrap ya. Nah, kalau kita rasa itu bubble wrap itu berarti udaranya banyak. Nah, itu yang ditusuk dengan menggunakan jarum IV cat intravaskuler ya. Ini ditusuk begini, masukin pada daerah yang terabat aja bubble wrapnya ya. Ini begini udaranya sampai kita akan mengurut keluar ya, akan keluar sini udaranya. Jadi kasih udara yang kecil lubangnya, tapi nggak bisa masuk udara yang dari luar, diharapkan dari dalam keluar. Nah, ini ditusuknya nggak sedalam 1 cm pun, nggak, paling cuma sekitar setengah senti jarum yang masuk ke dalam. Jadi, seperti itu namanya torakosintesis ya. Ada lagi kalau misalnya dia sudah gelisah, udara sudah penuh, dia tidak bisa bernafas sama sekali, dilakukan oleh dokter ini menggunakan needle IV cat ya. IV cat tahu kan? Aboket ya, itu pakai yang besar nomor 14, biasanya langsung ke torakol ini trakea. Ini lubangnya, jadi langsung dilubangi di situ. Diharapkan udaranya bisa keluar sehingga pasiennya bisa bernafas dengan baik, dia tidak akan terperangkap karena udaranya sudah dikeluarkan. Ini tentunya harus bukan yang first graduate, tapi orang yang terregistrasi dan sudah punya pelatihan, sertifikat pelatihan. Jadi tidak Anda yang melakukan, tapi Anda boleh mengetahui namanya tindakan ini adalah needle decompression ya. Needle jarum decompression, dia mengkompresi udara yang terperangkap tadi. Kalau tadi ditusuknya di daerah kulit, berarti itu namanya torakosintesis. Kalau dokternya yang melakukan namanya WSD ya. Nah, terus ada tadi terdengar juga kalau dari lubangnya terdengar sucking wound. Ada apa? Sucking wound? Udara yang keluar atau udara dari luar yang mau masuk ke lubang yang kecil, jadi terdengar suara sucking wound seperti mendesis gitu. Berarti udara dari luar masuk ke lubang yang kecil, itu namanya sucking wound ya. Jadi paham ya, mendeteksi kamu yakin bahwa ini pasiennya open pneumotora, apa tandanya tadi disebutin. Kalau kita lakukan inspeksi terlihat tidak simetris gerakan dinding dada. Kalau kita lakukan palpasi, ekspansinya nggak bisa. Terus ada yang tidak kembang. Terus kalau misalnya dilakukan perkusi, hipersonor, sangat nyaring. Kalau dullness, oke, biasanya cairan atau darah. Kemudian kalau dilakukan auskultasi, tidak ada. Nah, bisa juga ada tandanya tadi krepitasi, ada udara di bawah kulit ya, di bawah kulit. Nah, itu merupakan tanda dan ya kamu yakin ini adalah open pneumotora. Paham? Oke ya. Dan nanti kita akan lakukan pemasangan kasa perawatan. Berarti diagnosa perawatan yang muncul apa? Apa yang muncul diagnosanya? Gangguan pola nafas. Ya, kan nggak bisa dinafas. Gangguan pola nafasnya. Kalau dia kamu bilang tidak efektif berjalan nafas, berarti ada di sekitar jalan nafas atas sampai dengan trachea. Tapi kalau misalnya kamu ada pertukaran gas, berarti harus ada data analisa gas darah. Paham ya? Oke. Nah, ini berarti dia mengalami gangguan pola nafas tidak efektif ya. Kemudian kita bersihkan lebih dahulu dengan menggunakan kasa yang steril gitu ya. Kita cuci dengan mengambil
ini, ataupun kalau udah ada yang pakai ininya, jadi kita nggak usah cuci ya, kasa kita cuci. Siapkan lebih dahulu, baru pakai hand spoon-nya. Ya, kemudian dicuci. Ini kita ambil contoh ini adalah kasa ya. Yang kita ambil contoh kasa dulu ya. Kasa yang untuk cuci sama kasa yang untuk ini untuk ditutup, disiapkan di sini. Nah, kemudian ini dibersihkan lukanya, disiram dengan menggunakan NaCl ini. Maaf ya Ibu, saya buka dulu bajunya dikit karena saya mau membersihkan ya. Bersihkan. Oke ya. Setelah itu baru kita lap dengan kasa ini. Ya, dilap, keringkan, terutama kalau ada darah ya, jadi bisa bersih. Kemudian baru kita tutup kasanya, kita ambil kasa yang sudah ada plastiknya, atau kita kasih lebih dahulu salep ya, kita kasih lebih dahulu salep baru dipasang kasa biasa kalau tidak ada plastik ya. Kalau ada plastik langsung ditempelkan. Nah, kemudian baru kita siapkan plesternya yang terdiri dari 3 sisinya ya. Bisa buka ini? Ini apa? Nggak jelas nulis apa. Ya, kita siapkan seperti ini. Pertama yang sebelah kanan dulu ya, kemudian pasang lagi kasanya dengan sebelah sini kiri. Kata ini yang mau kita keluarkan adalah udara, berarti Jadi di bawah. arahnya yang Dari bawah. bawah ya. Nah, udah kita lihat ini terbuka di sini di atas, ya boleh berdiri. Lihat di atasnya terbuka. Ini jadi udaranya bisa keluar ke atas, ya. Diharapkan udara keluar ke atas. Ya, kanan, kiri, bawah. Berarti udara ke atas. Tapi kalau kita bukanya di ininya yang di bawah, ini berarti dia udah darah atau cairan ya, berarti ke sini. Atau bisa juga dengan udara seperti ini ya, kita akan buka di sebelah sini boleh ya, misalnya mana nih tadi ya, kita pasangnya di bisa bantu ini buka. Nah, oke ya. Kalau ininya di sini, ini berarti yang dibuka udara juga. Ya, kalau ini juga udara. Nah, tapi posisi pasiennya disuruh miring ke arah yang sehat. Yang ini kan yang luka, yang sehat. Dimiringkan ke arah sana, diharapkan udara bisa keluar. Gitu? Ya, Bu. Kalau tadi di atas dibikin setengah duduk atau semi forward kalau di sini. Jadi kalau mau mengeluarkan udara bisa posisinya begini, bisa posisi kanan kiri dan bawah. Atau tadi samping-samping, ini bawah. Ya, ini ngeluarin udara. Cukup jelas? Nah, kalau dia udah selesai ini, kita akan evaluasi pasiennya tambah gelisah nggak, tambah sesek nggak, tambah nyaman atau tidak. Kalau dia tambah sesek, kita lihat lagi, kemudian baru kita perbaiki dan kita pasang lagi seperti ini. Yang pasti tidak boleh ke 4 sisi karena ini tidak akan keluar darahnya. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, kita harus evaluasi segala tindakan yang kita lakukan. Cukup jelas? Baru kita setelah dievaluasi kita rapikan alatnya dan kita cuci tangan. Cukup jelas? Jelas. Oke, siapa yang mau volunteer? Siapa mau volunteer? 1 orang silakan volunteer. Yuk kamu volunteer. Yuk, nggak apa-apa. Daripada nanti kamu ujian nggak bisa, ya. Baru mau Daripada jalan. kamu ujian nggak bisa, lebih baik Selangkah. sekarang belajar. Ayo coba.